Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 241. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 241. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini tampak di perusahaan tempat Andi bekerja ada beberapa mobil yang memasuki pelataran perusahaan itu. Bahkan sekitar jam setengah 11 kemudian masuk sebuah bus ke dalam perusahaan itu. Saat ini terlihat puluhan orang keluar dari bus itu. Mendadak suasana yang seharusnya ramai mendadak menjadi sepi. Saat ini mereka menyebar hampir ke semua bagian di perusahaan ini. Pak Yusuf dengan mempergunakan perangkat audio yang terpasang di setiap ruangan kemudian memberitahukan jika hari ini ada audit mendadak dari kantor pusat. Dan karena pemberitahuan itu diinformasikan setelah orang-orang dari kantor pusat datang, maka kini mereka tidak bisa melakukan persiapan apapun untuk mengantisipasi apa yang akan dilakukan tim auditor dari kantor pusat. Namun hal ini rupanya malah membuat sebagian besar staf dan pimpinan di perusahaan ini gembira karena mereka sudah memimpikannya hal ini bisa terjadi. Ternyata sebagian besar pimpinan dan staf yang ada di perusahaan ini sudah sangat jengah dengan kondisi perusahaan ini. Mereka merasa sudah bekerja keras, bahkan omset penjualan di perusahaan ini juga besar, tapi mereka selalu mendengar jika perusahaan ini setiap bulan mengalami minus. Hal ini sangat aneh bagi mereka yang sudah sekian lama bekerja di perusahaan ini. Dan kejadian hari ini membuat mereka kaget bukan kepalang. Namun mereka juga menyambut situasi ini dengan bersuka cita walaupun di dalam hati mereka juga ada kekhawatiran jangan-jangan perusahaan ini bisa ditutup jika kantor pusat mengetahui banyaknya kecurangan yang terjadi di perusahaan ini. Dan di antara para staf dan karyawan di perusahaan ini memang mereka sudah bisa menebak siapa yang akan kena sasaran dari orang-orang pusat dan siapa saja yang mungkin akan tidak menjadi sasaran dari orang pusat. Perbincangan antar karyawan yang membicarakan hal ini memang ternyata acap kali terjadi di perusahaan ini. Walaupun hal itu mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi karena memang di perusahaan ini banyak juga yang melakukan kecurangan dan jumlah orangnya memang tidak banyak, namun mereka adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi di perusahaan ini sehingga mereka terkadang juga takut jika harus membicarakan hal ini. Namun dengan adanya kejadian hari ini kini perasaan sebagian besar staf di perusahaan ini menjadi lebih tenang karena kemungkinan akan ada perbaikan-perbaikan mendasar yang ada di perusahaan ini. Sekitar 3 orang dari kantor pusat kini memasuki ruang kerja Ibu Magdalena. Rupanya Ibu Magdalena langsung menyadari hal itu dan tampaklah raut wajah panik dari Ibu Magdalena. Dan perubahan raut wajah Ibu Magdalena itu rupanya diketahui oleh orang-orang yang dari pusat. Melihat hal itu mereka berkesimpulan jika Ibu Magdalena pastilah banyak menyembunyikan persoalan yang ada di perusahaan ini. Saat ini Andi yang tengah bekerja di lantai 3 perusahaan ini. Andi tampak sedang merapikan ruangan yang katanya akan dipergunakan untuk pertemuan antara pimpinan di perusahaan ini dengan beberapa orang pimpinan dari kantor pusat. Andi oleh Pak Leo hari ini ingin dikerjai biar bekerja seorang diri merapikan ruangan itu. Namun rupanya Pak Leo khawatir jika Andi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu sehingga nantinya akan berimbas pada dirinya selaku pimpinan dari bagian cleaning service di mana saat ini Andi adalah bawahannya.
Pak Leo kemudian menyuruh seorang cleaning service bernama Dharma untuk membantu Andi. Dharma adalah seorang cleaning service berusia 29 tahun dan memiliki seorang anak berusia 3 tahun. Dharma bekerja di perusahaan ini sudah 8 tahun dan bahkan Dharma bekerja di perusahaan ini sejak pimpinan cleaning service sebelum Pak Leo. Siang ini Andi dan Dharma terlihat bahu-membahu dalam bekerja. Dharma orangnya sangat ramah sedangkan Andi walaupun tidak banyak bicara namun Andi juga terlihat begitu ramah. Itulah yang membuat kedua orang itu menjadi cepat akrab. Kedua orang itu terlihat bekerja cukup keras karena ruangan seluas hampir 300 meter persegi itu hanya dibersihkan dan dirapikan oleh 2 orang saja. Namun Dharma kemudian berpikir jika Andi tadi sedang dikerjai oleh Pak Leo. Tadi Andi hanya menyuruh Andi bekerja seorang diri di ruangan ini. Pekerjaan seorang diri untuk ruangan seluas ini dan menata ruangan untuk meeting jelas-jelas tidak mungkin dilakukan seorang diri apalagi untuk ukuran ruangan dengan luas seperti ini. Mas Andi ini maaf ya Mas. Mas Andi tidak ada masalah apa-apa dengan Pak Leo kan ya Mas? Tanya Dharma kepada Andi. Mendengar pertanyaan dari Dharma itu Andi kemudian berkata jika dirinya tidak mempunyai masalah apapun dengan Pak Leo apalagi Andi menganggap Pak Leo adalah atasannya sehingga tidak mungkin bagi Andi untuk membuat permasalahan dengan Pak Leo. Rupanya Dharma tidak puas dengan jawaban dari Andi dan Dharma kemudian dengan sedikit memelankan suaranya Dharma berkata, Mas, saya sebenarnya sudah beberapa hari melihat sikap Pak Leo terhadap Mas Andi ini berbeda loh Mas. Pak Leo mohon maaf kok sepertinya tidak terlalu suka dengan Mas Andi. Sebenarnya Pak Leo ini memang di antara para staf yang lain beliau ini kurang disukai Mas. Kata Dharma sambil menatap Andi. Saya ini masuk atau bekerja di perusahaan ini lebih dahulu daripada Pak Leo Mas. Mungkin saya 2 tahun bekerja di sini baru Pak Leo masuk dan menjadi pimpinan cleaning service. Pak Leo itu tadinya seorang pimpinan di divisi lain dan saya tidak tahu pasti kok kemudian tiba-tiba beliau menggantikan pimpinan lama yang posisinya naik. Kata Dharma kemudian, hebat dong ya Mas Pak Leo bisa menjadi pimpinan di bagian cleaning service. Kata Andi sambil melakukan aktivitasnya dengan Dharma. Saat ini Andi sedang memindah meja ke arah pojokan untuk ditata memanjang. Jam telah menunjukkan pukul 12 siang ketika Andi dan Dharma harus meninggalkan pekerjaannya itu. Kali ini Andi pergi ke kantin tempat makan para karyawan perusahaan ini. Andi pada jam makan siang di perusahaan ini harus melakukan tugasnya yaitu menjaga kebersihan di area tempat makan para karyawan supaya para karyawan bisa menikmati makan siangnya dengan nyaman. Dan seperti hari-hari kemarin di area kantin tempat makan para karyawan dan staf kali ini beberapa wanita tampak senantiasa mencuri pandang ke arah Andi. Rupanya sampai saat ini pun masih banyak para wanita di perusahaan ini yang terpikat dengan wajah Andi yang sangat ganteng untuk ukuran seorang cleaning service. Namun Andi kali ini berbeda dengan biasanya. Andi kali ini tampak benar-benar menjaga jarak dan tak ingin dekat dengan perempuan manapun. Ternyata ini adalah akibat dari rencana keluarganya yang hendak melamar Lisa. Dan ini bagi Andi adalah sebuah komitmen yang luar biasa baginya untuk bisa menjaga hatinya hanya untuk Lisa seorang. Beberapa godaan dari para wanita tidak dihiraukan oleh Andi. Bahkan Dharma kemudian berkata kepada Andi, Mas Andi ini bagaimana sih Mas? Banyak wanita cari perhatian sama Mas Andi. Masa sih Mas Andi tidak peduli gitu Mas? Tanya Dharma dengan sedikit bercanda. Iya Mas saya minta maaf. Saya bukannya tidak suka, tapi saya sudah mempunyai calon istri Mas. Saya ingin berusaha untuk menjaga hati saya Mas. Mohon maaf ya Mas, kata Andi kemudian kepada Dharma.
Dan mendengar penjelasan dari Andi itu, Dharma kemudian berkata jika dirinya hanya bercanda kepada Andi dan Dharma juga mendukung sikap Andi ini. Terlebih Dharma sendiri juga sudah berumah tangga dan mempunyai seorang anak. Dan karena persamaan beberapa sikap di antara keduanya, kini Dharma dan Andi semakin terlihat akrab. Kedua orang cleaning service itu tampak semakin akrab dan bahu-membahu dalam bekerja. Dan tanpa terasa jam telah menunjukkan pukul 1:30 siang dan kini mereka kembali ke lantai 3 perusahaan ini untuk menuju ruangan yang akan dipakai untuk meeting antara orang-orang di perusahaan ini dengan beberapa orang pimpinan dari kantor pusat. Dan sesampainya di ruangan itu, Andi dan Dharma tinggal melakukan beberapa pekerjaan kecil karena pekerjaan yang lain sudah terselesaikan. Andi kemudian memasang dekorasi ruangan dan menata kain-kain penutup meja. Tak lama kemudian tampak beberapa orang memasuki ruangan itu. Mereka adalah orang-orang dari kantor pusat dan beberapa staf dari perusahaan ini. Orang-orang yang dari perusahaan ini tampak sedikit kaget saat melihat Andi masih menata beberapa kain penutup meja yang akan dipergunakan para tamu dari kantor pusat. "Mas, bisa cepat atau tidak sih? Ini acara sudah mau dimulai kok malah belum selesai sih Mas?" tanya salah seorang staf perusahaan ini pada seorang cleaning service. Staf itu tidak mengetahui jika cleaning service yang saat ini diajak bicara adalah Andi, sang pemilik perusahaan ini. "Iya Pak, maaf, tunggu sebentar ya Pak. Tidak sampai 5 menit pasti masalah ini sudah selesai," kata Andi kepada salah seorang staf yang menegurnya itu. "Iya, tolong jangan lama-lama," kata staf itu dan meninggalkan Andi yang kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan Dharma. 5 menit setelahnya pekerjaan Andi dan Dharma telah selesai. Dan tak berapa lama kemudian 6 orang pejabat dari kantor pusat termasuk Pak Tio, sang pimpinan tertinggi saat ini, memasuki ruangan yang hendak dipergunakan untuk meeting dengan staf dan pimpinan dari perusahaan ini. Dan tak berapa lama kemudian ternyata Pak Leo dan beberapa orang pimpinan bagian juga turut masuk ke dalam ruangan tersebut. "Tolong semua orang yang ada di tempat ini jangan meninggalkan ruangan." Suara itu menggema di ruangan itu. Sebuah pengeras suara yang dipasang di beberapa tempat semakin memperjelas isi pemberitahuan itu. Diulangi lagi. "Siapapun yang ada di ruangan ini mohon segera duduk di kursi atau tempat duduk yang telah dipersiapkan." Mendengarkan informasi itu saat ini puluhan orang yang ada di ruangan itu kemudian bergegas mencari kursi kosong dan duduk. Sementara itu Andi dan Dharma masih berdiri. Kedua orang cleaning service itu masih tegak berdiri. Dimohon kepada petugas cleaning service untuk ikut duduk juga untuk menghormati acara yang akan kita mulai. Itulah bunyi suara yang menggema di ruangan itu. Dan mau tak mau Andi dan Dharma kemudian ikut duduk di deretan paling belakang. Tak berapa lama kemudian, kira-kira 3 menit kemudian, masuk beberapa orang dari kantor pusat. Dari pengeras suara kemudian terdengar suara, "Saudara-saudara semua, acara akan segera kita mulai. Ini ada Ibu Inka dari kantor pusat akan membawakan acara kita hari ini." Dan satu persatu acara kemudian telah berlalu. Ibu Inka kemudian meminta Pak Tio untuk memberikan sambutannya karena Pak Tio adalah pimpinan yang baru di perusahaan ini. "Selamat sore saudara-saudara semua. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari para saudara semua sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk membahas perkembangan terbaru yang ada di perusahaan ini," kata Pak Tio kemudian. "Saudara-saudara semua, nanti akan disebutkan beberapa nama yang dimohon kerjasamanya dengan perusahaan ini. Saat ini kami telah melibatkan pihak ketiga untuk melakukan audit kepada setiap orang dan bagian yang ada di perusahaan ini. Anda jangan takut.
Selama Anda jujur dan tidak melakukan kecurangan, maka saya jamin Anda akan aman dan tidak akan mendapatkan masalah. Tapi jika Anda curang dan tidak jujur, maka Anda jangan harap Anda akan lolos dari jeratan kami. Perlu Anda tahu, data dari server telah kami copy hari ini dan telah kami serahkan kepada pihak kepolisian. Data itu berasal dari data 2 tahun yang lalu. Kami telah mengkopi menjadi 3 dan 1 akan kami serahkan kepada auditor eksternal untuk dipelajari lebih lanjut. Namun saat ini kami sudah mempunyai bukti-bukti kecurangan dari yang dilakukan beberapa orang dan akan dihubungi langsung oleh pihak kepolisian karena datanya telah kami serahkan kepada pihak kepolisian. Dan untuk proses administrasi dan segala sesuatunya akan ditangani oleh Direktur HRD yang membawahi bagian umum, hukum dan kepegawaian. Dan untuk saat ini kami telah menunjuk Pak Yusuf sebagai Direktur HRD. Kata Pak Tio kemudian. Bapak dan Ibu, masalah di perusahaan ini saat ini memang sedang menjadi pusat perhatian dari pusat. Bahkan komisaris utama dari pusat pun langsung turun tangan untuk menangani masalah ini. Bapak dan Ibu tentu bisa membayangkan, komisaris utama dengan ratusan perusahaan di bawahnya sampai harus terjun langsung untuk mengurusi masalah ini. Dan beliau saat ini ada di tengah-tengah kita semua. Beliau sudah berhari-hari berada di tengah-tengah Anda, namun Anda pasti tidak mengira sama sekali jika beliau adalah pemilik perusahaan ini. Kata Pak Tio kemudian. Yang sudah tahu orangnya mungkin hanya Pak Yusuf. Kata Pak Tio kemudian. Dan mendengar perkataan Pak Tio itu, Pak Yusuf terlihat kaget bukan kepalang. Pak Yusuf langsung berpikir mungkin yang dimaksud adalah Andi yang saat ini menjadi cleaning service di perusahaan ini. Pak Yusuf pernah mendengar dari Pak Tio jika Andi adalah orang penting di perusahaan dan Pak Yusuf harus memastikan tidak terjadi apa-apa dengan Andi di perusahaan ini. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 241. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.